Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Heri Setiobekti, SSTM Biomed, selaku dosen penguji 1. Yang saya hormati Bapak Inyo Manjirna, SKM MSI, selaku dosen penguji 2 dan dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Surya Bayu Kurniawan, SSI, selaku dosen penguji 3. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Rati Wulansari dengan NIM P07134019142. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kejadian Infeksi Saluran Kemih pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas 1 Denpasar Barat. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Menurut Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 10,7 juta, atau menduduki peringkat ke-7 sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak tahun 2019. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa darah melebihi normal. Hiperglikemia memiliki efek yang berlawanan dengan sistem imun karena menurunkan kemampuan leukosit untuk menghancurkan mikroorganisme yang difagosit. Proses fagositosis adalah mekanisme pertahanan utama melawan bakteri dan jamur. Maka gangguan proses ini menyebabkan tingginya kejadian infeksi pada diabetes. Menurut Hardiati tahun 2018, infeksi saluran kemih merupakan salah satu infeksi yang paling sering terjadi pada pasien DM. Infeksi saluran kemih adalah keadaan yang menunjukkan keberadaan mikroorganisme pada saluran kemih sebanyak lebih dari 100.000 koloni forming unit per mililiter pada kultur urin. Faktor-faktor predisposisi dalam perkembangan infeksi saluran kemih yaitu obstruksi saluran kemih, jenis kelamin, usia, kehamilan, peralatan kedokteran, penyakit ginjal maupun penyakit metabolik seperti diabetes, GERD, dan batu saluran kemih merupakan keadaan-keadaan yang mempermudah terjadinya infeksi saluran kemih namun mempersulit pengobatannya. Infeksi saluran kemih terjadi karena adanya gangguan keseimbangan antara mikroorganisme penyebab infeksi atau uropatogen sebagai agen dan epithel saluran kemih sebagai host. Gangguan keseimbangan ini disebabkan karena pertahanan tubuh dari host yang menurun maupun virulensi agen yang meningkat. Menurut Rahmiwati tahun 2018, adanya ISK merupakan komplikasi asimptomatik atau tidak disadari paling banyak terjadi pada pasien DM. Apabila tidak segera ditangani dan dilakukan pengobatan, ISK pada DM ini akan dapat menyebabkan penyakit ginjal maupun gagal ginjal. Berdasarkan data yang saya peroleh di Profil Kesehatan Kota Denpasar tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2021, Puskesmas 1 Denpasar Barat menduduki posisi ketiga pasien diabetes terbanyak. Sehingga berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk mengangkat topik gambaran kejadian infeksi saluran kemih pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas 1 Denpasar Barat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kejadian infeksi saluran kemih pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas 1 Denpasar Barat. Tujuan terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu mengetahui gambaran kejadian infeksi saluran kemih pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas 1 Denpasar Barat. Tujuan khususnya yang pertama yaitu mengidentifikasikan karakteristik pasien penderita diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas 1 Denpasar Barat meliputi usia, jenis kelamin, nama mengidap, tingkat pendidikan, dan higien perorangan. Yang kedua, mengetahui kejadian infeksi saluran kemih pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Dan yang ketiga, mendeskripsikan kejadian infeksi saluran kemih pada pasien diabetes mellitus tipe 2 berdasarkan karakteristik pasien, yaitu usia, jenis kelamin, nama mengidap, tingkat pendidikan, dan higien perorangan. Manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang kesehatan tentang infeksi saluran kemih dan pemeriksaannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan infeksi saluran kemih. Adapun manfaat praktisnya yaitu diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai infeksi saluran kemih pada pasien diabetes mellitus, serta pentingnya pemeriksaan infeksi saluran kemih sebagai salah satu infeksi yang disebabkan menurunnya pertahanan tubuh setelah didiagnosa menderita penyakit diabetes. Bab 2. Tinjauan pustaka. Subbab tinjauan pustaka terdiri dari diabetes mellitus tipe 2, infeksi saluran kemih, dan pemeriksaan infeksi saluran kemih. Bab 3. Kerangka konsep. Yang pertama, kerangka konsep. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang kedua, variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah kejadian infeksi saluran kemih pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas 1 Denpasar Barat. Sedangkan definisi operasional variabelnya
Yang pertama adalah pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan cara pengukurannya wawancara, skala datanya nominal, infusi saluran kemih dengan cara pengukurannya pemeriksaan kultur urin metode usus standar dengan skala datanya nominal, usia dengan cara pengukurannya wawancara, skala datanya rasio, jenis kelamin dengan cara pengukurannya wawancara, skala datanya nominal, lama mengidap DM dengan cara pengukurannya wawancara, skala datanya ordinal, tingkat pendidikan dengan cara pengukurannya wawancara, skala datanya ordinal, dan higien perorangan dengan cara pengukurannya wawancara, skala datanya nominal. Bab 4. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian observasional atau non-eksperimental dan pendekatan deskriptif atau descriptive research. Adapun alur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Puskesmas 1 Denpasar Barat, sedangkan pengujian sampelnya di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali. Waktu penelitian yaitu bulan Februari hingga Mei tahun 2022. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama adalah populasi penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah rata-rata triwulan terakhir dari data pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas 1 Denpasar Barat tahun 2021 yaitu berjumlah 1.649 orang. Yang kedua, sampel penelitian terdiri dari kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusinya adalah pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas 1 Denpasar Barat yang bersedia menjadi sampel penelitian dan tidak mengonsumsi antibiotik, sedangkan kriteria eksklusinya adalah pasien yang tidak bersedia menjadi sampel penelitian dan yang mengonsumsi antibiotik. Jumlah dan besar sampel. Pengukuran jumlah dan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lopin. Karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka sampel dalam penelitian ini diambil kelonggaran ketidaktelitian sebesar 20% dari populasi yang berjumlah 1.649 orang, sehingga didapatkan sampel berjumlah 25 orang. Menurut Sugiono tahun 2011, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30-500 sampel. Jadi jumlah pasien diabetes mellitus tipe 2 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dengan tingkat ketelitian kurang lebih 80%. Adapun teknik pengambilan sampelnya yaitu teknik non-probability sampling secara accidental sampling. Prosedur penelitian. Pra-analitik. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu menggunakan alat pelindung diri. Selanjutnya responden mengisi info konsen. Analitik. Yang pertama adalah wawancara responden. Yang kedua pengambilan sampel urin. Yang ketiga penyimpanan dan pengiriman sampel urin. Dan yang keempat pemeriksaan kultur urin metode usus standar. Pasca analitik. Yang pertama adalah membaca dan menginterpretasikan hasil menggunakan usus standar 10 mikroliter sehingga apabila didapatkan 100 koloni dalam media, maka jumlah bakteri per mililiternya adalah 0,1 kali 10⁵ koloni per unit per mililiter. Selanjutnya, yang kedua membersihkan meja kerja. Yang ketiga, melepaskan alat pelindung diri. Dan yang keempat, mencuci tangan dengan sabun. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari identitas responden, data hasil wawancara, hasil hitung jumlah bakteri pada sampel urin responden, dan karakteristik responden. Adapun data sekunder, yaitu data jumlah pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas 1 Denpasar Barat tahun 2021, dan kadar glukosa darah terakhir pasien. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium. Instrumen pengumpulan data. Yang pertama, formulir data responden. Yang kedua, formulir wawancara. Yang ketiga, kamera untuk mendokumentasikan. Yang keempat, alat tulis. Dan yang kelima, alat pemeriksaan laboratorium. Pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data. Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel serta diberi narasi. Analisis data. Analisis deskriptif. Etika penelitian. Yang pertama, beneficence. Yang kedua, non-maleficence. Yang ketiga, autonomy. Dan yang keempat, justice. Bab 5. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, kondisi lokasi penelitian. Puskesmas 1 Denpasar Barat terletak di perkotaan dengan luas wilayah 10,62 km persegi, mencakup 2 kelurahan yaitu Kelurahan Pandasemen dan Kelurahan Pemecutan, dan 3 desa yaitu Desa Tegal Gerte, Desa Tegal Harum, dan Desa Pandasemen Kaje, dengan total 63 banjar. Menurut Supas, jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas 1 Denpasar Barat tahun 2017 sebanyak 127.498 jiwa. Puskesmas 1 Denpasar Barat berlokasi di Jalan Gunung Rinjani nomor 65, Desa Tegal Gerte, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya, karakteristik pasien DM tipe 2. Yang pertama, berdasarkan kelompok usia diperoleh paling banyak pada kelompok usia lansia atau lebih dari 60 tahun dengan jumlah 15 orang atau sebesar 50%. Yang kedua, berdasarkan jenis kelamin, paling banyak ditemukan pada jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 17 orang atau sebesar 57%. Yang ketiga, berdasarkan lama mengidap diperoleh paling banyak pada kategori lama mengidap 1-5 tahun
sebanyak 14 orang atau sebesar 47%. Berdasarkan tingkat pendidikan, paling banyak ditemukan dengan tingkat pendidikan SMA dan perguruan tinggi masing-masing berjumlah 9 orang atau sebanyak 30%. Berdasarkan Heijen perorangan, yang pertama kebiasaan mengganti pakaian dalam, paling banyak ditemukan pada yang mengganti pakaian dalam 2 kali atau lebih sebanyak 19 orang atau sebesar 63%. Yang kedua, kebiasaan membersihkan saluran kemih bagian luar paling banyak ditemukan pada yang membersihkan saluran kemih bagian luar dengan jumlah yaitu 26 orang atau sebanyak 87%, dan cara membersihkan saluran kemih bagian luar didapatkan paling banyak dari arah depan ke belakang yaitu berjumlah 13 orang atau 100%. Yang ketiga, kejadian ISK pada pasien DM tipe 2 di Puskesmas 1 dan Pasar Barat. Dari 30 orang responden, diperoleh yang terindikasi ISK sebanyak 3 orang atau sebesar 10%. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Pradani tahun 2016, yaitu prevalensi ISK pada komunitas adalah sekitar 10%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hardiati tahun 2018, dari 71 sampel urin responden, didapatkan 32 responden yang terindikasi ISK. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Selva Raja tahun 2017, dari 95 responden, didapatkan 78 responden terindikasi ISK. Perbedaan yang didapat dari hasil penelitian ini dengan beberapa penelitian lainnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya perbedaan lokasi, waktu, dan jumlah responden yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, terjadinya perbedaan hasil dapat dikarenakan kadar glukosa darah pasiennya terkontrol maupun tidak terkontrol, higien sanitasi yang baik, maupun faktor imunitas masing-masing pasien. ISK pada DM dapat terjadi pada pasien dengan pengendalian glukosa darah yang buruk. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Putra tahun 2013. Penderita DM dengan pengendalian kadar glukosa darah yang buruk memberikan peluang terjadinya infeksi saluran kemih. Sedangkan pernyataan dari Sewifai tahun 2016 menyatakan bahwa subjek dengan ISK jelas lebih tinggi pada kelompok yang keadaan glikemiknya tidak terkontrol. 1. Berdasarkan usia, yang terindikasi ISK yaitu sejumlah 3 responden berada pada kelompok umur masing-masing lebih dari 45 tahun. Menurut Al-Sahli dan Geritz, hal ini dapat disebabkan karena pasien diabetes mellitus tipe 2 yang berumur lebih dari 45 tahun mengalami penurunan secara progresif jaringan aktif tubuh yang disertai penurunan metabolisme basal tubuh serta perubahan di semua sistem sebesar 2% setiap tahunnya. Menurut Hardiati tahun 2018, dari 32 responden yang terindikasi ISK, sebanyak 26 responden atau sebesar 54,2 berusia 51 hingga 70 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan kejadian ISK meningkat seiring dengan bertambahnya usia. 2. Berdasarkan jenis kelamin. Yang paling banyak terindikasi ISK yaitu berjenis kelamin perempuan atau berjumlah 2 orang atau sebesar 7%. Menurut Purnomo tahun 2015, hal ini dapat disebabkan karena uretra wanita lebih pendek daripada pria. Selain itu, menurut Reddy tahun 2013, Orificium uretra dengan vagina merupakan daerah yang mudah sekali terjadi kolonisasi bakteri. Selain itu, menurut Hartantia tahun 2020, letak saluran kemih perempuan lebih dekat dengan rektal sehingga kuman lebih mudah masuk ke saluran kemih, sedangkan uretra laki-laki lebih panjang dan ada cairan prostat yang memiliki sifat bakterisidal sebagai pelindung terhadap infeksi oleh bakteri. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti tahun 2018. Dari 32 responden yang terindikasi ISK, sebanyak 26 responden atau sebesar 56,5% berjenis kelamin perempuan. Hasil serupa juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Aslamiyah pada tahun 2012. Dari 87 pasien yang terindikasi ISK, sebanyak 83 responden atau 29,1% berjenis kelamin perempuan. 3. Berdasarkan lama mengidap. Lama mengidap menunjukkan berapa lama pasien tersebut menderita DM sejak ditegakkannya diagnosis penyakit tersebut. Lama mengidap DM berhubungan dengan pengendalian glukosa darah dan perkembangan penyakit DM sehingga dikaitkan dengan risiko terjadinya beberapa komplikasi yang timbul sesudahnya. Menurut Hardiati tahun 2018, ISK merupakan salah satu infeksi yang paling sering terjadi pada pasien DM. Pada tabel berikut, diperoleh yang terindikasi ISK paling banyak pada pasien DM tipe 2 yang telah mengidap selama 6-10 tahun, yaitu sebanyak 2 responden atau sebesar 7%. Menurut Perkeni tahun 2019, pengendalian glukosa darah yang kurang dapat memberikan peluang terjadinya komplikasi ISK.
Menurut Yuhelma tahun 2013, selain dari pengendalian glukosa darah yang kurang, sebagian besar penderita DM tidak mengetahui dan tidak menyadari kalau dirinya menderita DM, karena tanda dan gejala tidak dirasakan. Akibat tingginya glukosa darah dalam waktu lama, mempercepat terjadinya komplikasi, sehingga banyak penderita DM yang mengalami komplikasi kurang dari 5 tahun atau datang dengan kondisi telah mengalami komplikasi. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh AstraZeneca pada tahun 2012. Dari 87 pasien DM tipe 2 yang mengalami ISK, sebanyak 78 responden atau 31,3% telah menderita DM selama lebih dari 10 tahun, dan 9 responden atau sebanyak 3,6% telah menderita DM selama kurang dari 10 tahun. Menurut Hartanti tahun 2013, mengontrol glukosa darah tetap normal dengan cara pola hidup sehat, latihan fisik, dan farmakoterapi akan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik, sehingga dapat mencegah atau menunda komplikasi jangka panjang. 4. Berdasarkan tingkat pendidikan. Pada tabel berikut dapat ditunjukkan bahwa pasien DM tipe 2 yang terindikasi ISK, yaitu pada tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA masing-masing sebanyak 1 orang atau sebesar 3,3%. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kejadian ISK seiring dengan tingkat pendidikan yang rendah. Menurut Noto Atmojo tahun 2012, seseorang dengan pendidikan yang baik lebih matang terhadap proses perubahan pada dirinya, sehingga lebih mudah menerima pengaruh luar yang positif, objektif, dan terbuka terhadap berbagai informasi, termasuk informasi tentang kesehatan. Gus Rianti tahun 2014 dalam penelitiannya, dari 19 orang menunjukkan gejala ISK, 15,9% diantaranya memiliki pendidikan terakhir SMA atau SMK, 7,9% memiliki pendidikan terakhir SMP, dan 6,4% memiliki pendidikan terakhir SD. Menurut Nur Cahyanti tahun 2010, tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku seseorang dalam mencari perawatan dan pengobatan penyakit yang dideritanya, serta memilih dan memutuskan tindakan atau terapi apa yang akan dijalani untuk mengatasi masalah kesehatannya tersebut. Sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kesadaran untuk mencari pengobatan dan perawatan akan semakin tinggi. Berdasarkan Hegin perorangan, menurut Soliha tahun 2017, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ISK salah satunya adalah kebersihan genitalia. Pada tabel berikut dapat ditunjukkan bahwa paling banyak terindikasi ISK yaitu yang mengganti pakaian dalam 2 kali atau lebih, didapatkan sejumlah 2 orang atau sebesar 7%. Selanjutnya, kebiasaan membersihkan saluran kemih bagian luar didapatkan paling banyak yang terindikasi ISK yaitu yang membersihkan saluran kemih bagian luar, yaitu sejumlah 3 orang atau sebesar 10%. Selanjutnya, cara membersihkan saluran kemih bagian luar yang paling banyak terindikasi yaitu yang membersihkan saluran kemih dari arah depan ke belakang didapatkan sejumlah 2 orang atau sebesar 15%. Menurut Albert dan Alsek tahun 2013, buruknya faktor kebersihan diri, baik kebersihan pada organ vital maupun kebersihan diri akan mempermudah terjadinya ISK. Bakteri patogen saluran kemih berasal dari rektum dan vagina sehingga kebersihan diri yang baik akan menyebabkan bakteri patogen tidak dapat menetap dan berkolonisasi pada saluran kemih. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradono dan Sulistyawati pada tahun 2014, yaitu adanya hubungan positif antara perilaku hidup sehat dengan status kesehatan responden. Kejadian ISK ditemukan lebih tinggi pada kelompok pasien DM tipe 2 yang dengan higien sanitasi yang baik, sehingga menggambarkan bahwa pasien DM tipe 2 dengan higien perorangan yang baik masih ada kemungkinan mengalami ISK. Menurut Salim dan Daniel tahun 2011, ISK pada DM umumnya asimptomatik. Namun jika ISK simptomatik, maka gejala yang timbul menunjukkan infeksi yang lebih berat. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap kemungkinan ISK dan infeksi lainnya pada pasien diabetes mellitus sangat penting untuk dilakukan. Bab 6. Simpulan dan saran. Adapun simpulan dan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.